Halo guys, pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana cara kita berkomunikasi dengan komputer yang sangat berjasa dalam kehidupan kita sehari-hari, meringankan beban kerja kita? Atau mungkin kita selaku manusia pernah memberikan perintah yang aneh-aneh ke komputer? Bagaimana itu caranya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, di sini aku bakalan bahas mengenai input dan juga output dari sebuah komputer. Penasaran nggak sih? Kalau penasaran, yuk lanjut ke ngobrolin komputer. Nah, di sini aku bakalan introduction dulu ya sebagai pembukaan. Kenalin nih, nama aku Fahri Akbar Putra Ediastia. Aku biasa dipanggil Fahri dan NPM ku 2408110056. Di video kali ini aku bakalan jelasin apa itu input dan juga output pada sebuah komputer beserta contoh-contohnya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, aku punya satu cerita. Ceritanya nih lumayan menarik banget. Dari temanku yang pernah datang ke aku waktu itu. Dia posisinya gaptek, nggak tahu apa-apa tentang teknologi, apalagi tentang komputer nih. Nah, dia tanya kan ke aku, "Fahri, kamu tahu komputer kan?" Aku jawab iya. Nah, dia tanyanya tuh begini, "Fahri, gimana cara kita bisa mengoperasikan sebuah komputer?" Nah, akunya gampang tinggal jelasinnya kayak gini. Nah, gini bro, cara kita untuk mengoperasikan sebuah komputer itu dengan beberapa alat yang bisa kita kendalikan secara fisik, yang nantinya alat tersebut akan mentransmisikan gerakan fisik kita tadi sebagai sebuah data atau sinyal yang akan dikirimkan langsung ke komputer sebagai bentuk perintah. Nah, disitulah kita bisa mengoperasikan sebuah komputer. Kita lanjut nih di bagian perangkat input. Mas, apa sih perangkat input? Ini aku jelasin. Perangkat input adalah alat yang kita gunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Bayangin dulu. Komputer di depan aku ini merupakan tubuh manusia ya, kita anggap gitu, tubuh manusia. Nah, di sini input dan output memegang peran sebagai penerima sinyal dari rangsangan luar. Nah, di sini dia berperan seperti hidung, telinga, mata, dan juga indera lainnya yang terletak pada tubuh kita. Di situ dia berfungsi sebagai penerima rangsangan luar yang dimana nanti ia akan mentransmisikan rangsangan luar itu menjadi sebuah impuls atau sebuah perintah yang akan diteruskan ke komputer. Nah, berbicara mengenai contohnya nih, apa aja sih contoh dari alat input pada komputer? Di sini aku punya beberapa ya. Yang pertama kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu di sini. Nah, udah nggak asing kan sama benda yang satu ini? Bentuknya kecil, seukuran tangan kita. Ada yang bahkan lebih kecil juga sih. Nah, ini tuh namanya mouse atau biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah tetikus. Apa fungsi dari mouse ini? Fungsinya adalah menggerakkan kursor, mengklik, serta menyeret apapun yang ada pada monitor kita, yang tertampil pada monitor kita ya. Nah, pada jenisnya, di sini aku memegang mouse yang berbentuk wired, WIRED, atau berkabel dia. Dia tidak bisa terhubung ke komputer apabila dia nggak ada kabelnya. Nah, ada tuh yang nggak ada kabelnya, ada nggak bang? Ada. Jadi kita kenal dengan istilah mouse wireless. Di situ ada, tapi aku nggak punya sih. Mungkin aku bakalan tampilin di atas ini kayak gini. Contohnya mouse wireless. Lalu lanjut, di sini aku punya satu barang yang
lumayan gede banget di sini, seukuran dada ya, gede banget. Nah, ini namanya apa? Ini adalah namanya keyboard. Fungsinya apa, Kak? Fungsi dari keyboard sendiri itu untuk mengetik huruf, angka, dan simbol yang kita ketikkan melalui jari-jari kita, yang kemudian akan ditransmisikan sebagai sebuah kode-kode yang akan diterjemahkan langsung ke dalam komputer. Nah, di sini aku megang salah satu tipe keyboard eksternal yang dimana artinya ia tidak terhubung langsung dengan komputer, harus dihubungkan dengan ini kabel. Nah, yang internal itu gimana, Kak? Contohnya keyboard internal. Keyboard internal itu contohnya seperti ini. Seperti yang kita lihat di sini ada keyboard yang masang langsung dengan laptopnya. Jadi dia terpasang langsung dan terkoneksi langsung ya. Jadi bisa langsung diinteraksi di sini. Sedangkan yang kupegang ini eksternal, jadi dia harus dipasangkan dulu baru bisa dioperasikan. Nah, di sini kebetulan aku megang mechanical keyboard, yang dimana mechanical keyboard ini memiliki beberapa keistimewaan, diantaranya memiliki suara khas keyboard masa tempo lama. Nah, seperti ini suaranya. Nah, juga di sini kalau misalnya kita colokkan ke dalam sebuah komputer, maka dia akan mengeluarkan warna-warna seperti ini yang bisa kita ganti. Nah, yang dimana ini sangat memudahkan sekali bagi saya ketika saya mengetik di ruangan yang kondisi cahayanya kurang. Nah, ini sangat membantu banget. Lalu lanjut, kita ada yang namanya touchscreen. Touchscreen itu seperti apa, Kak? Touchscreen itu merupakan layar sebuah monitor yang bisa kita sentuh untuk mengoperasikannya. Biasanya terletak pada alat yang kita gunakan sehari-hari. Apa tuh, Kak? Nih, handphone. Di sini ada layar touchscreen yang dimana kita bisa mengoperasikannya secara langsung dengan menyentuhnya, dengan menyentuh layarnya, monitor secara langsung, dan itu akan ditranslate sebagai sebuah bentuk gerakan kepada device kita. Di sini kita bisa menggeser, kita bisa mengklik, dan fungsinya hampir sama sih seperti mouse, tapi cuman ini kita inputnya langsung ke layarnya. Lalu di sini aku punya mikrofon. Nah, mikrofon itu apa, Kak? Gunanya buat apa? Mikrofon itu gunanya untuk merekam suara dari yang kita ucapkan. Di sini aku nggak punya alat mikrofon ya, tapi bisa aku kasih contoh di sini. Ini contoh mikrofon yang biasa digunakan oleh para konten kreator yang memerlukan alat perekam suara guna merekam suara mereka untuk dijadikan sebuah video atau gimana lebih jelas ya. Tapi di sini aku bakalan ambil satu contoh mikrofon yang terletak pada handphoneku, smartphoneku. Di sini mikrofonnya berada di bawah sini ya. Tujuannya buat merekam gitu aja. Terus lanjut, di sini ada scanner. Scanner itu kayak gimana? Scanner itu merupakan sebuah alat yang fungsinya memindai dokumen atau gambar yang dimana hasilnya akan ditransmisikan berbentuk soft file ke dalam sebuah komputer. Di sini aku nggak punya ya contoh scannernya itu seperti apa. Nah, di sini aku bakal sertain juga foto dari scanner itu sendiri. Nah, di sini penting banget ya ketika kita ingin mengubah suatu cetak kertas menjadi sebuah dokumen berbentuk soft file yang bisa kita baca di internet, yang bisa kita baca di komputer. Lalu di sini ada kamera. Kamera itu apa? Kamera itu merupakan sebuah alat atau lensa yang fungsinya untuk mengambil foto atau merekam sebuah video. Nah, di sini aku bakalan ambil contoh kamera dari smartphoneku. Nah, di sini bisa kita lihat kameranya terletak di sini, di atas sini. Nah, di sini kita bisa merekam apa yang kita ucapkan
dan juga bisa menangkap foto dari kita sendiri. Lalu di sini aku punya ya, kalian pasti udah tahu lah ini apa namanya. Yap, betul. Ini namanya joystick yang biasa kita gunakan di PlayStation untuk bermain game. Nah, di situ kiniannya yaitu tadi gunanya sebagai mentransmisi gerakan fisik kita ke dalam sebuah game. Untuk fungsinya sih hampir sama saja seperti keyboard, tapi ini lebih terspesialisasi ke game, teman-teman. Di sini kebetulan aku megang konsol mereknya Sony yang biasa kita gunakan di PS, PlayStation untuk bermain sebuah game. Nah, lanjut. Kita balik ke pembahasan. Di sini ada output. Jadi gini, setelah komputer memproses data yang kita masukkan, hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output. Ini seperti komputer yang menjawab pertanyaan yang sudah kita lontarkan ke komputer tersebut. Nah, contohnya apa tuh Kak? Banyak kali. Salah satu contohnya itu ada di sini. Kalian pasti tahu lah ini apa. Udah kita jumpai di sehari-hari. Dan juga benda itu juga ada di depan mata aku sih. Nih, ini contohnya adalah monitor yang fungsinya adalah untuk menampilkan gambar dan teks dalam sebuah komputer. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama, internal monitor dan juga eksternal monitor. Eksternal monitor itu yang tidak terpasang langsung, yang tidak terintegrasi langsung gitu ya, terpisah sama mesin utama komputer. Nah, kalau yang internal monitor itu seperti ini yang terpasang pada komputer. Lalu di sini ada printer, guys. Printer itu gunanya apa, Kak? Printer itu gunanya untuk mencetak dokumen. Dokumen yang sudah kita edit, yang sudah kita buat pada komputer, maka ketika kita menginginkan bentuk fisiknya, maka kita tinggal mencetaknya melalui alat yang bernama printer itu tadi. Seperti contoh, aku lagi ngerjain nih sebuah teks atau makalah atau gimana lah di Microsoft Word. Nah, aku pengen memunculkan teks tersebut dalam bentuk fisik. Nah, file itu bisa aku cetak melalui sebuah printer itu tadi. Nah, di sini aku nggak punya contoh printer itu kayak gimana, tapi di sini aku bakalan sertain gambar dari printer. Nah, lalu selanjutnya di sini kita punya yang namanya speaker. Speaker itu gunanya buat apa, Kak? Speaker itu gunanya untuk menghasilkan suara dari komputer itu tadi. Nah, di sini aku punya contoh speaker eksternal. Ya, untuk pengertiannya sama sih seperti yang udah aku jelasin tadi mengenai eksternal dan juga internal. Kalau misalnya eksternal, intinya dia tidak terintegrasi langsung dengan komputer. Kalau yang internal berarti dia terintegrasi langsung dengan komputer. Nah, di sini speaker bisa mengeluarkan suara dari komputer kita. Lalu di sini ada yang namanya proyektor, yang dimana fungsinya untuk menampilkan gambar di layar yang lebih gede. Nah, ini sangat berguna banget ketika kita akan melakukan sebuah presentasi di depan khalayak umum, yang dimana pastinya memerlukan layar monitor yang sangat besar. Tapi tunggu dulu, kita nggak perlu monitor yang segede itu karena kita punya yang namanya proyektor. Nah, untuk contoh proyektor sendiri, aku bakalan tampilin di sini. Nah, gunanya proyektor itu tadi ya, menampilkan gambar di layar yang lebih besar. Dia akan membantu kita untuk mentransmisikan hasil tampilan yang ada di komputer kita menjadi sebuah monitor yang lebih besar lagi. Nah, tapi bentuknya bukan monitor ya, tapi melainkan sebuah cahaya yang merepresentasikan apa yang ada di monitor kita. Lalu untuk yang terakhir, bagaimana cara interaksi keduanya?
bagaimana cara input dan juga output ini saling bekerja sama. Nah, gini, perangkat input dan output bekerja sama secara harmonis. Ketika kita memberikan sebuah perintah melalui perangkat input, maka komputer akan memprosesnya. Nah, dan kemudian komputer tersebut akan menampilkan hasilnya melalui perangkat output. Proses ini terjadi dalam sekejap mata, yang artinya cepat banget. Nah, contohnya apa tuh? Ya, itu tadi, gampangannya ketika kita mengetik sebuah dokumen, kita tuh mengetiknya pakai ini ya, sebagai alat inputnya, keyboard. Nah, lalu kita ingin membuatnya menjadi bentuk nyata yang bisa kita pegang dengan tangan kita. Nah, kita tinggal mencetaknya melalui printer yang bisa menghasilkan kertas atau sebuah lembaran yang dimana itu berisikan tentang teks kita. Nah, sekarang kalian udah tahu kan betapa pentingnya perangkat input dan output dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari ngerjain tugas, main game, sampai bikin konten-konten kreatif yang bisa menambah banyak viewer. Gimana? Seru nggak sih? Kita ngobrolin tentang komputer, dan mungkin itu saja dari aku. Selebihnya demikian. Sampai jumpa di video selanjutnya.